Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubghidu, membenci, marah, kulla, kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, kepada setiap orang alim, orang yang pandai bid dunya, tentang keduniaan. Namun jahilin, dia bodoh, bil akhirah, tentang keakhiratan. Sangat dibenci oleh Allah kalau orang hanya pandai mengurus masalah dunia, namun dia tidak pandai, bodoh, mengurus akhirat. Kalau bab dunia dia sangat pandai, sangat alim, namun kalau bab akhirat dia bodoh. Itu sangat dibenci oleh Allah. Gimana tadinya? Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada orang yang pandai tentang keduniaan, namun dia bodoh tentang akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya muslimin wal awliya usyhada usulin sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ihsanan bi 'alih ya qa'iman bil zawali mubda'an bil mithal falakal hamdu wal minnatu wasyrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim.
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي منكم لدائي ونوره دليل لقلبي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وقلبي فتحا وعلم وحكمة وكنسبي يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليالي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 71. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى دنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, anad'u min dunillahi, apakah kami akan mendekat kami, akan menyeru kami, akan berdakwah kami min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'una, yang mana dari selain Allah la yanfa'una, tidak akan memberi manfaat kepada kami, wala yadurruna, dan tidak pula memberi mudarat kepada kami, wa nuraddu, dan apakah kami akan kembali ala aqabina, kepada ke belakang kami, ba'da idh hadanallah, setelah ketika mendapatkan petunjuk dari Allah,
alladzi istahwathu syayatinu, alladzi seperti orang-orang istahwathu yang tersesat, yang mengikuti hawa nafsunya, asyayatinu yaitu yang bersumber dari syaiton, para setan, fil ardi di dalam kehidupan di atas bumi ini, hayrana yaitu dalam keadaan kebingungan, lahu ada pula baginya ashabun sahabat-sahabatnya, yad'unahu yang menyeru mereka, nahu kepadanya, ilal huda kepada petunjuk Allah, iktina maka ikuti kami. Qul katakan wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna, dan memerintahkan Allah kepada kami, linuslimah untuk berserah diri, li rabbil alamin kepada Rabb Tuhan alamina semesta alam. Ini setelah orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, yang mengejek-ngejek ayat-ayatnya Allah, menghina-hina ayat-ayatnya Allah, meremehkan ayat-ayatnya Allah, padahal sebagian dari mereka tahu bahwa ayat-ayatnya Allah seperti Al-Quran, ayat-ayat qauliyahnya Allah yaitu Al-Quran itu adalah benar. Qul katakan wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, anad'u min dunillah, apakah kami akan mendekat dari selain Allah, akan menyeru kepada selain dari Allah, mengajak kepada selain dari Allah, ma la yanfa'una, sedangkan selain dari Allah itu la yanfa'una, tidak memberi manfaat kepada kami. Walaupun kami menyembahnya, tidak akan memberi manfaat kepada kami. Walaupun kami mentaatinya, tidak akan memberi manfaat kepada kami. Dan begitu pula sebaliknya, wala yadurruna, dan dari selain Allah itu la yadurruna, tidak akan memberi mudarat kepada kami. Walaupun kami tidak menyembahnya, walaupun kami mengingkarinya, tidak taat kepadanya, tidak akan memberi mudarat kepada kami. Sesembahan selain Allah. Jadi kalau kita diseru kepada kesyirikan, diseru kepada kemusyrikan, diseru kepada kekafiran, diseru kepada kezaliman, untuk menyembah dari selain Allah, walaupun kita menyembah selain Allah tidak akan memberi manfaat, tidak taat kepada selain Allah tidak akan memberi mudarat. Wa nuraddu, dan apakah dikembalikan kita kembali ala aqobina kepada ke belakang kami, kepada masa lalu kami, yaitu ke dalam kesyirikan, ke dalam kemusyrikan, kekafiran, ba'da idh hadanallah, setelah ketika kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah.
Apakah kita akan kembali lagi ke musyrik? Tatkala kita menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon, menyembah binatang-binatang yang kita pertuhankan, bahkan menyembah hawa nafsu kita, mempertuhankan hawa nafsu kita setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti apa contohnya? Alladzi istahwathu syayatin, seperti orang-orang yang disesatkan oleh setan-setan, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti para setan-setan, bisikan dari setan melalui hawa nafsunya fil ardi, di dalam kehidupan di atas dunia ini. Aironi, itulah kebingungan, itulah orang yang kebingungan, dalam keadaan bingung mereka. Setelah petunjuk dari Allah sudah datang, kemudian ada bisikan dari hawa nafsunya, bisikan dari setan melalui hawa nafsunya. Hayrona, mereka itu dalam keadaan bingung. Lalu maka juga menjadi miliknya, atasnya ashabun, para sahabat-sahabatnya, ada pula sahabat-sahabatnya, yad'unahu, yang mengajak mereka kepadanya, mengajak mendekatkan mereka kepadanya, ilal huda, kepada petunjuk Allah. I'tina, ayo ikuti kami, mari ikuti kami untuk menuju pada petunjuknya Allah. Ada juga sahabat yang lain yang mengajak dia, mendekatkan dia kepada petunjuk. Sahabatnya itu mengatakan, "I'tina, mari ikuti kami." Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuknya Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna, dan diperintahkan kepada kami, linuslima, untuk menyerahkan diri, untuk pasrah li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi kita setelah beriman, jangan berpikir bahwa kita tidak akan disesatkan oleh setan, karena hidup ini adalah ujian. Ada dua pilihan, mau taat kepada Allah atau mau mengingkarinya. Kita juga sebagai manusia juga diberi sifat yang sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhami oleh Allah sifat fujur, dan juga diilhami oleh Allah sifat taqwa. Sudah ada potensi kita di dalam tubuh ini, di dalam diri ini, untuk mengingkari Allah dan juga untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Ingat, yang namanya makhluk itu sifatnya dhaif. Yang namanya makhluk punya sifat dhaif, lemah. Kenapa ada sebagian dari kita malah mempertuhankan makhluk, mempertuhankan pohon beringin yang besar, yang angker, mempertuhankan sapi, mempertuhankan patung-patung, mempertuhankan gunung-gunung, mempertuhankan lautan. Ada yang di Jepang itu mempertuhankan matahari.
Padahal dari selain Allah la yanfa'una, tidak akan bermanfaat. Walaupun kita mentaatinya, menyembahnya, tidak akan bermanfaat. Wala yaduruna, dan juga tidak akan memberi mudarat walaupun kita tidak menyembahnya. Itulah makhluk. Jangan sampai kita mempertuhankan makhluk, apalagi mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Inilah pertanyaan untuk mengingkarinya. Mosok sih aku dijak nyembah selain dari Allah? Mosok sih aku didekatkan kepada Tuhan selain Allah, yang mana Tuhan selain Allah itu tidak akan memberi manfaat, walaupun kita menyembahnya, tidak akan mendatangkan mudarat walaupun kita mengingkarinya. Mosok aku disuruh menyembah kepada selain Allah? Itu pertanyaan untuk mengingkarinya. Mosok sih wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah? Mosok sih aku akan kembali kepada kemusyrikan? Mosok sih aku akan kembali kepada kekafiran? Mosok sih aku akan kembali berbuat kezaliman ba'da idh hadanallah, setelah ketika mendapatkan petunjuk dari Allah? Mosok aku akan kembali ke kafir? Mosok aku akan kembali ke musyrik? Mosok aku akan berbuat zalim lagi setelah aku mendapatkan petunjuk dari Allah? Dicontohkan di sini, kalladzi istahwathu syayatin fil ardi khairon. Ada juga orang setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian orang itu disesatkan oleh setan, dijerumuskan oleh setan melalui hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Khairon, mereka dalam keadaan bingung, dalam kebingungan. Makanya sering-seringlah kita membaca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar kita mendapatkan kekuatan dari Allah, karena kita bersama dengan Allah. Kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk, biar agar kita tidak kebingungan. Ya, jangan sampai setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita disesatkan, kita mengikuti hawa nafsu setan. Akhirnya kita dalam keadaan hayrona, dalam keadaan bingung. Ada pula sahabat-sahabat kita yang sayang kepada kita, yang cinta kepada kita. Tentunya mereka akan mengajak kita kepada kebenaran, kepada petunjuk Allah, dan mereka itu akan mengatakan kepada kita, "I'tina, ayo ikuti kami menuju petunjuk." Petunjuknya siapa? Petunjuknya dari Allah. Karena petunjuknya dari Allah, wal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Kita setelah beriman, namun kita tidak pasrah kepada Allah, perlu dipertanyakan keimanan kita. Wa umirna, kita diperintahkan linuslima, untuk berserah diri, untuk pasrahkan semua hal kepada Allah di Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kita setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, kita beriman kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kita harus taat dan patuh kepada Allah. Namanya orang pasrah
namanya orang yang berserah diri. Apapun yang diperintahkan kita harus mengerjakan. Apapun yang dilarang kita harus meninggalkan. Itu makna pasrah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus imbang antara dunia dan akhirat, harus imbang. Jangan kita hanya mementingkan akhirat saja, kemudian meninggalkan dunia. Apalagi sebaliknya, mementingkan dunia saja, namun kita meninggalkan akhirat. Sangat dibenci oleh Allah. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubghidu, membenci, marah, kulla, kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, kepada setiap orang alim, orang yang pandai bid dunya, tentang keduniaan. Namun jahilin, dia bodoh, bil akhirah, tentang keakhiratan. Sangat dibenci oleh Allah kalau orang hanya pandai mengurus masalah dunia, namun dia tidak pandai, bodoh, mengurus akhirat. Kalau bab dunia dia sangat pandai, sangat alim, namun kalau bab akhirat dia bodoh. Itu sangat dibenci oleh Allah. Gimana tadinya? Innallaha yubghidu kulla alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada orang yang pandai tentang keduniaan, namun dia bodoh tentang akhirat. Dunianya dia sangat pandai, profesional dunianya, mengurus dunia sangat pandai, kaya raya dia, namun dia bodoh tentang akhirat. Makanya kita harus imbang, jadikan dunia ini wasilah, kendaraan untuk menuju akhirat, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari barokahnya Allah. Makanya dalam keduniaan ini harus imbang. Jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Gharrathumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Hati-hati, karena kita pandai dalam matematika, kita berbangga, namun kita tidak pandai dalam agama. Sangat dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita yang berasal dari setan, ya. Sedangkan setan adalah adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata yang harus kita perangi. Jangan sampai kita tatkala di sepinya, di tempat yang sepi, kita bermaksiat kepada Allah. Tatkala di tempat yang ramai, kita pura-pura takut,
bertakwa kepada Allah. Jangan sampai. Karena orang yang bertakwa itu di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, baik zahir maupun batin, dia akan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Gimana dalilnya? Imtithalu awamirillahi. Gimana? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla apa? Wajtinabu. Tulisnya yang benar biar bisa dibaca. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, secara zahir maupun batin. Ya. Itulah orang yang bertakwa. Sedangkan derajat yang termulia di sisi Allah adalah yang tertinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia hamba yang termulia di sisi Allah yaitu hamba yang tertinggi takwanya. Makanya jangan ikuti hawa nafsu setan. Ikutilah petunjuk Allah, hudallahi wal huda. Ikutilah petunjuk Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang termaktub di semesta alam. Jangan sampai kita mengingkari petunjuk-petunjuk yang sudah sampai kepada kita. Kalau kita sampai mengingkari, berarti kita telah disesatkan oleh setan. Nantinya kita akan berada di dalam keraguan, kebingungan, kebimbangan yang dimaksud dengan hayronat, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung. Jangan sampai kita tidak memperdulikan sahabat-sahabat kita yang cinta kepada kita, yaitu sahabat sejati yang mengajak kita kepada petunjuk Allah. Kita harus mengikuti mereka, karena sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi tatkala kita diajak oleh teman kita, ayo mas sholat berjamaah, ayo mbak sholat berjamaah, kita ikuti, karena itu petunjuk datangnya dari Allah. Mas jangan mencuri, mas jangan korupsi, mbak jangan korupsi, mbak jangan mencuri. Kita ikuti teman kita, sahabat kita. Itulah sahabat yang sejati. Gimana dalilnya sahabat sejati? Gimana dalilnya sahabat sejati? Mengajak kepada kebenaran, bukan membenarkan setiap apa yang dikerjakan walaupun itu salah. Gimana? Gimana makna sahabat sejati? Gak hafal?
hanya nggak diajak teman-temannya, nggak dibangunkan teman-temannya yang tidur, karena belum bisa menjadi sahabat sejati. Masih lebih mementingkan diri sendiri. Kalau melihat temannya tidur, tidak ada greget untuk membangunkannya. Sudah Bapak sampaikan, misalkan ada sebuah rumah kebakaran, sedangkan ada teman kita terlelap tidur di dalamnya, ada saudara kita terlelap tidur di dalamnya, kita bangunkan, mas kebakaran, mas kebakaran. Karena tidak bangun, kita biarkan mati kelalap api. Gak bangun sih, aku sudah bangunkan, diseret ya, diseret, gak mau diseret, bangunkan, disemprot dengan air. Man sadaqaka wala man saddaqaka. Hanya dipraktekkan biar meresap. Harus pasrah. Umirna linuslimah lirabbil alamin. Kita harus memasrahkan diri, berserah diri, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi sahabat sejati, buktikan bukan cuma di lisan saja, karena keimanan itu tasdiqan biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu bukan hanya di dalam hati, tapi betul-betul harus dihujamkan ke dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dikaulkan melalui lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan. Itu iman. Itu iman yang sebenarnya, iman yang sejati. Sedangkan kita sebagai sahabat sejati harus juga bisa mempraktekkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Man sadaqaka wala man saddaqaka. Jadi sahabat sejati itu adalah orang yang membenarkan, yang menegur tatkala kita berbuat salah, bukan orang yang membenarkan tatkala kita berbuat kesalahan. Setiap kita berbuat salah, bener awakmu, bener lanjut wis, itu bukan sahabat sejati. Itu yang dimaksud dengan musuh sejatinya. Kita berbuat maksiat, kita berzina, bener wis awakmu wis, ajar wis, lanjut wis, itu namanya bukan sahabat sejati. Itulah musuh sejati. Makanya hati-hati. Kalau kita menjadi teman sejati, kalau kita menjadi sahabat sejati, tatkala melihat temannya tidak bangun, belum bangun untuk melakukan sholat tahajud, kita bangunkan, kita semprot pakai air, sudah disediakan kok nggak digunakan. Buktinya tatkala kita menyemprot, membangunkan sahabat kita, membangunkan teman kita, menandakan bahwa kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi sahabat sejati. Jangan biarkan teman-temannya terlelap tidur, jangan biarkan teman-temannya kosong dalam kebakarannya. Jangan ikuti hawa nafsu setan, bisikan-bisikan hawa nafsu setan jangan diikuti. Jarno wis tak bangun no, satu kali kok jarno wis. Itulah tipu daya setan. Hati-hati, jangan sampai kita tergoda, tertipu oleh bujukan hawa nafsu
setan. Jangan sampai kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi sahabat sejati. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi tetangga sejati. Buktikan, tak kala ada sahabatnya tertidur lelap di waktu subuh, dibangunkan. Tak kala temannya terlelap tidur di waktu tahajud, dibangunkan. Mas, bangun, tahajud. Mbak, bangun, tahajud. Biar mendapatkan nilai tambah dari Allah, mendapatkan keberkahan hidup dari Allah. Jangan biarkan teman kita dalam kesesatan. Jangan biarkan teman kita dalam kebimbangan, kebingungan. Jangan biarkan teman-teman kita mempunyai sifat yang zalim. Jangan sampai jangan biarkan teman kita berada dalam keadaan kemusyrikan. Jangan biarkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dalam kekafiran. Ya. Sampaikan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Sampaikan petunjuk dari Allah melalui dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil dari Nabi berupa hadis. Yang lebih terutama, kitalah menjadi dalil untuk kita sendiri, kitalah menjadi dalil untuk orang lain, untuk sahabat-sahabat kita, untuk para tetangga kita. Jangan sampai kita terbungkam untuk menyuarakan kebenaran. Apabila kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pastinya kita akan menyampaikan kebenaran. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kita akan menyampaikan kebenaran. Kalau tidak bisa, kita akan diam saja. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita harus memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Itulah keimanan. Keimanan ini harus kita pasrahkan kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita harus membuktikan keimanan kita dalam kehidupan kita. Ucapkan betul-betul keimanan dalam hati kita, ikrarkan, kaulkan melalui lisan kita, dan kita buktikan melalui perbuatan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Ini berkaitan dengan imannya. Apabila kita melihat ada kemungkaran, kita mempunyai kekuasaan, kita harus rubah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Apabila kita tidak mampu, tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kita. Apabila kita tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan dalam menyampaikan melalui lisan, maka kita doakan di dalam
di dalam hati, ingkar terhadap perbuatan mungkarnya, kemudian kita doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita yang berbuat kemungkaran melalui doa-doa kita. Kita doakan semoga teman-teman, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, masyarakat Indonesia pada umumnya diberi petunjuk oleh Allah. Doakan dalam hati kita. Namun ingat, mendoakan saja di dalam hati itu termasuk selemah-lemahnya iman. Makanya sampai harus jadi orang yang kuat. Makanya sampai harus menjadi orang yang gagah, orang yang hebat, kuat, akalnya cerdas, akalnya kuat, ekonominya kuat, mentalnya, karena di sini ditempa supaya kuat mentalnya, supaya kuat cerdas akalnya, supaya kuat ekonominya. Kalian di sini sedang ditempa, dilatih, makanya harus jadi orang yang kuatnya. Jangan sampai dididik dengan kemanjaan, harus dididik dengan kekerasan, ketegasannya. Harus tegas, mas bangun, bangunnya. Lawan itu bisikan hawa nafsu setan, dilawan, mas jam 2 bangun, mandi. Itulah training kita agar kita bisa menjadi orang yang kuat. Jam 2 udah mandi, mana ada seorang pemuda jam 2 sudah mandi, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud. Sulit kalau tidak di pondoknya. Sulit. Kebanyakan kalau pemudi itu bangunnya jam 6 ya. Kalau pas hari libur kayak gini bangunnya jam 7, jam 8 ya. Coba dilihat. Makanya kita dididik di sini dengan tegas, dengan kuat agar bisa menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang cerdasnya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Diberi kesempatan, diberi waktu, diberi tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bersyukur kita. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah agar kita dibahagiakan. Kalau kita ingin dibahagiakan, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya tinggal di Amang, jam 2 dibangunkan, jam 2 sudah mandi, jam setengah 3 sholat tahajud, wiridan, dzikir, sholawatan, berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua kita, doakan ayah dan ibu kita, semoga dimaghfirah, disehatkan, dilancarkan rezekinya, agar bisa support kita ya. Doakan diri kalian sendiri agar menjadi orang yang kuat. Jangan cemen, dikit-dikit nangisan, cemen. Ya kalau cewek cemen pantas, kalau cowok cemon ya. Kalian dididik menjadi orang yang kuat. Cerminan kita siapa? Panutan kita siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Masih di dalam kandungan 2 bulan sudah ayahnya meninggal. Setelah umur 6 tahun diajak ziarah ke makam ayahnya, ibunya juga meninggal. Yatim piatu. Yang didik siapa? Allah langsung. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mentalnya kuat, fisiknya kuat, akalnya kuat, cerdas, amanah,
siddiq, amanah, watonah, tabligh. Itu sifatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya harus meniru semampu kita, semaksimal mungkinnya. Syukuri kita masih punya orang tua, masih punya bapak, masih punya ibu lengkap. Syukuri kita sudah ditinggalkan oleh ayah kita, masih ada ibu. Disyukuri, karena syukur tadi akan mendatangkan kebahagiaan. Dengan syukur akan mendatangkan rahmat Allah, barokah Allah, akan ditambah oleh Allah nikmatnya, terutama nikmat iman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.